Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fahrian, NIM saya 19/42390. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi dalam Islam untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi berarti kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan nilai pada suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut para ahli ekonomi, produksi ialah usaha untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan secara rasional dengan asumsi sebagai berikut. 1. Menawarkan variasi produk secara inovatif. 2. Memperoleh keuntungan dari aktivitas produksi. 3. Melakukan produksi secara alami dan efisien. 4. Memenuhi kebutuhan konsumen dalam skala prioritasnya. Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan oleh Al-Ghazali ialah: pertama, industri dasar, yaitu industri-industri yang menjaga kelengkapan hidup manusia seperti agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara. Kedua, aktivitas penyokong atau aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya alam hutan. Ketiga, aktivitas komplementer, yaitu yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Kedua, tujuan produksi. Tujuan produksi menurut Yusuf Qaradawi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan masyarakat, dan membangun serta memakmurkan bumi ini. Keempat, tujuan tersebut menyadarkan manusia bahwa betapa pentingnya melakukan kegiatan produksi. Al-Ghazali beranggapan dalam bukunya yang berjudul Ihya, yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dianggap sebagai kewajiban sosial atau disebut sebagai fardu kifayah. Contohnya, seperti jika sekelompok orang sudah menekuni dalam bidang produksi dan jumlah yang mereka produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada satu orang pun yang melakukan kegiatan produksi atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kehidupan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat. Ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi basic need atau daruriyah menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan mereka telah terpenuhi. Ketiga, prinsip produksi dalam Islam. Sistem produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah. Dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep tersebut terdiri dari bertambahnya pendapatan karena meningkatnya produksi melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal. 2. Juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi tersebut. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam antara lain keadilan dalam produksi. Mudarat atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam masalah ekonomi yang dilarang adalah tentang penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat. Kedua, produksi yang ramah lingkungan. Cara mencegah kerusakan di bumi ini adalah dengan membatasi polusi dan memelihara keserasian agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah suatu keharusan bagi setiap individu. Ketiga, orientasi dan target produksi. Target yang dicapai untuk
mencapai swadaya di bidang komoditi ataupun swadaya jasa, yang selanjutnya menciptakan kehidupan yang layak yang dianjurkan Islam bagi manusia. Keempat, produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu faktor produksi. Faktor-faktor produksi antara lain: 1. Tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Ketiga, modal, manajemen, dan teknologi. Keempat, etika dalam produksi. Secara umum, etika dalam Islam tentang muamalah terdapat 4 nilai utama, yaitu Rabbaniyah, akhlak kemanusiaan, dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang umum bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya, merupakan keunikan yang bersifat menyeluruh, yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan pada ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang 4 ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiyah di bidang harta, berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.